Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Alfon Siman, edukator dan praktisi perencana keuangan. Saya sudah berkecimpung di industri keuangan sejak tahun 2010. Dimulai perjalanan saya sebagai auditor dan banker saat itu. Saat ini saya merupakan co-founder Power of One Network, sebuah support system dalam membangun bisnis jaringan distribusi produk keuangan di era digital. Dalam perjalanan saya sejak tahun 2010, saya banyak menemukan bahwa hampir 95% masyarakat Indonesia tidak mengerti dengan konsep piramida keuangan. Dalam perjalanan perencanaan keuangan kita, padahal kita selalu mengacu pada piramida keuangan tersebut. Produk-produk yang ditawarkan di dalam industri keuangan ini hanyalah sebagai solusi untuk penyesuaian alokasi dalam piramida keuangan itu. Misalkan saja saham atau P2P lending. Produk-produk tersebut hanya mengisi bagian investasi dari piramida keuangan kita. Padahal sebelum berinvestasi, kita harus pahami bahwa ada rasio-rasio keuangan, emergency fund, dan asuransi yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ini piramida keuangan yang saya maksud sebelumnya. Menurut teman-teman, piramida yang lebih kokoh yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Ya, sudah pasti yang sebelah kiri ya, karena alasnya atau fondasinya tuh lebih besar. Nah, fondasi ini merujuk kepada sebuah proteksi. Kemudian di atasnya ada investasi dan spekulasi. Nah, karena fondasinya yang lebih besar ini, jadi piramida ini tidak gampang terombang-ambing karena kejadian tidak terduga. Misalkan saja paling gampang kelihatan pas tahun 2020 kemarin. Fondasi ini sudah terbukti selama pandemik COVID-19 kemarin. Mungkin banyak teman atau saudara kita yang langsung kelimpungan karena di PHK, karena nggak punya backup dana sama sekali. Atau teman kita yang harus merogoh uang sendiri karena terinfeksi virus COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit hingga 14 hari dan habis ratusan juta. Kalau kita punya piramida terbalik seperti yang di kanan seperti ini, misalnya aja ada kejadian seperti tahun 2020, udah pasti kita dipaksa untuk mengambil dana-dana yang kita udah alokasikan untuk investasi atau bahkan untuk spekulasi. Nah, begitu aset-aset investasi dan spekulasi kita habis, ya sudahlah, potensi bencana keuangan terjadi. Hutang sana-sini, gali lubang, tutup lubang, terus debt collector nyamperin, karena kita nggak punya income. Nah, teman-teman, kenapa sih problem tersebut bisa terjadi? Karena 95% orang di Indonesia masih berpikir terbalik. Saat menerima income, mereka mikir supaya lebih cepat tajir itu investasi apa yang bagus. Misalnya ada tawaran dari bank, produk investasi bonus asuransi jiwa, tahun ke-10 balik modal, ambil, padahal itu asuransi unit link. Terus ada temen nawarin properti di pinggir pantai, bisa cuan 50% dalam 2 tahun, ambil. Saudara beli koin cryptocurrency, potensi bagus karena proyeknya dijalankan oleh orang-orang yang sangat kredibel, ikut-ikutan beli. Apa yang terjadi sebelah itu? Ternyata yang produk bank itu unit link, yang kita mungkin tidak mengerti bahwa itu memang sebetulnya proteksi. Ternyata asuransinya itu kecil atau mungkin tidak ada manfaatnya. Terus properti yang ditawarin sama saudara teman kita ternyata mandek karena developernya nggak jelas, kurang cash flow. Kemudian koin kriptonya ambles harganya gara-gara ya habis istilahnya digoreng sama yang pemilik dana. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus balik. Saat terima income di sini, kita harus beresin dulu fondasi keuangannya supaya
kuat menghadapi badai seperti tahun 2020 kemarin. Seberapa kuat sih? Kita sesuaikan menurut usia dan tanggungan dan tujuan keuangan kita. Nah, semua tujuan keuangan kita itu bakal dirangkum dalam peta keuangan. Peta keuangan ini apa sih? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, saat fondasinya kita sudah memadai, bisa deh kita memulai investasi sesuai tujuan keuangan kita. Nah, ngomong sedikit tentang fondasi keuangan. Intinya mudah sih. Pertama, kita melakukan identifikasi cash flow. Identifikasi cash flow ini semudah apakah pemasukan kita sudah lebih besar daripada pengeluaran. Jika belum, apa nih pengeluaran yang bisa dipangkas? Jika sudah tidak ada pengeluaran yang bisa dipangkas, satu-satunya jalan ya menaikkan income kita. Nah, apabila cash flow sudah berhasil, maksudnya pemasukan sudah lebih besar daripada pengeluaran. Kedua, kita identifikasi rasio keuangan. Rasio keuangan ini apa sih? Supaya kita tahu gambaran besarnya itu kita dalam kondisi seperti apa. Punya utang enggak? Atau dana aset investasinya gimana? Atau rasio menabung kita seperti apa? Dana liquid kita ada enggak? Itu akan terlihat langsung di rasio keuangan kita. Kalau kita udah tahu rasio keuangan kita udah tahu apa yang mesti kita beresin seperti awal-awalnya. Dari awal kita mesti ngapain dulu kita udah tahu. Misalnya kita mesti beresin utang, atau kita belum punya dana darurat. Jadi kita udah tahu di rasio keuangan ini. Ketiga, ngomongin emergency fund. Emergency fund atau dana darurat ini adalah tabungan yang kita nggak boleh utak-atik, dan itu di luar uang dapur kita. Tujuannya adalah menjadi bumper kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan membutuhkan dana yang segera. Misalnya di PHK. Kalau kita punya di PHK dengan punya dana darurat, kita bisa bertahan 3-6 bulan untuk kita mencari pekerjaan baru. Atau yang lain, kita punya asuransi kesehatan, tapi tidak ada manfaat rawat jalannya. Jadi kita mesti bayar lewat emergency fund itu untuk konsultasi dokter. Atau yang paling simple ya tambal ban, karena bannya bocor, kena paku, dan ini bisa menggunakan dana darurat tersebut. Setelah kita ngomongin dana darurat, barulah kita ngomongin asuransi penghasilan. Asuransi penghasilan itu tujuannya apa sih? Kita melakukan transfer resiko ke perusahaan asuransi. Kalau misalnya di rumah sakit, kalau misalnya kita harus dirawat di rumah sakit, yang kita nggak tahu biayanya berapa, habisnya berapa banyak, kita menggunakan asuransi ini. Atau kalau misalnya sakit berkepanjangan, kita ada backup dana untuk mengcover biaya hidup kita untuk beberapa tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah asuransi jiwa, buat ngasih uang tunai kepada tanggungan kita apabila kita dipanggil duluan. Jadi mereka masih membutuhkan support dari support keuangan. Ya, ini asuransi jiwa melindungi mereka dari bencana finansial. Dan yang terakhir adalah asuransi harta benda. Kalau asuransi harta benda ini ya optional, karena kita tahu resiko dari harta benda itu. Misalnya asuransi rumah kita tahu perkiraannya berapa, atau asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Setelah kita ngomongin fondasinya beres, yang ternyata nggak sedikit juga ya teman-teman, baru deh kita ngomongin tentang investasi. Nah, investasi supaya santai itu kita harus definisikan tujuannya buat apa.
Rata-rata nih sekarang kalau kita ngomongin investasi itu ada dua. Pertama ngomongin dana pendidikan, dan kedua dana pensiun. Lalu ada yang ketiga itu ada dana jangka panjang lainnya. Nah, dana jangka panjang lainnya ini bisa berbeda-beda setiap individu. Misalnya dana pernikahan, dana liburan, dana beli rumah, dan lain-lain. Kalau udah di sini baru deh kita menyesuaikan antara tujuan keuangan kita dan produk investasi yang ada di pasar. Misalnya untuk dana pendidikan atau pensiun yang masih di atas 10 tahun, kita bisa menggunakan instrumen saham atau P2P lending. Tapi beda lagi kalau misalnya kita ngomongin liburan ke Jepang tahun depan. Kita bisa hitung dari kebutuhan dananya untuk tahun depan, lalu kita tidak menggunakan saham atau P2P, kita hanya gunakan mungkin reksadana pasar uang. Jadi dalam investasi keuangan kita balik lagi, kita ngomongin tujuan keuangannya apa dulu, butuh dana berapa, baru kita cari instrumen keuangannya, jangan terbalik-balik. Nah, terakhir ini di atas piramidanya ada yang dibilangnya kategori spekulasi. Spekulasi ini kalau tidak ada ya nggak apa-apa. In case tujuan keuangan kita sudah terpenuhi, saran saya bisa dialokasikan 10-20% uang kita untuk kategori spekulasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan diversifikasi aset. Dan diversifikasi di dalam aset yang bersifat spekulatif. Misalnya, robot trading forex, option atau future yang kita ya namanya spekulasi, ya intinya tujuannya kalau dananya hilang ya sudah, kita tidak terganggu cash flow-nya karena kita secara keuangan sudah aman di tahap-tahap sebelumnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pertama saya. Definitely not the last. Jika ada pertanyaan atau komen, tulis di bawah ya. Please like, share, and subscribe this video. See you.